Maret 2020, awal pandemi. IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia, terjun bebas lebih dari 35% hanya dalam beberapa minggu. Triliunan rupiah seolah menguap dari portofolio jutaan investor. Dan pertanyaan yang selalu muncul di kepala semua orang adalah, kemana perginya uang itu? Apakah ada seseorang yang mengambilnya? Apakah uang itu benar-benar lenyap begitu saja? Atau apakah ada yang tidak kita ketahui tentang cara kerja pasar saham? Hari ini, kita akan jawab pertanyaan itu, tuntas, dari awal. Sebelum kita masuk ke penjelasan teknisnya, izinkan saya ceritakan kisah Pak Budi. Pak Budi adalah seorang pegawai swasta di Jakarta. Usianya 42 tahun, punya istri dan 2 anak yang masih sekolah. Tahun 2019, dia mulai berani masuk ke dunia saham. Modalnya dari tabungan bertahun-tahun, 50 juta rupiah. Dia taruh di beberapa saham blue chip yang katanya aman. Awal 2020, portofolionya tumbuh jadi 58 juta. Senang sekali. Pak Budi mulai cerita ke teman-temannya, mulai merasa jago. Lalu Maret 2020 datang. COVID-19 menyebar, lockdown di mana-mana. Pasar saham dunia panik, IHSG ikut terjun bebas. Dalam 3 minggu, portofolio Pak Budi yang 58 juta tinggal 34 juta. 24 juta rupiah hilang. Pak Budi panik. Dia jual semua sahamnya di harga terendah karena takut sisanya ikut hilang juga. Dan sampai hari ini, pertanyaan yang terus menghantuinya adalah, uang saya yang 24 juta itu perginya kemana? Kisah Pak Budi bukan fiksi. Ini adalah kisah jutaan investor Indonesia dan ratusan juta investor di seluruh dunia yang pernah mengalami hal yang sama. Dan kebanyakan dari mereka tidak pernah mendapat jawaban yang memuaskan sampai sekarang. Untuk memahami kemana uang itu pergi, kita harus pahami dulu satu konsep dasar yang sering disalahpahami. Harga saham bukan uang nyata. Ini terdengar sederhana, tapi implikasinya sangat dalam. Mari kita pakai analogi yang mudah. Bayangkan kamu punya sebuah rumah di pinggir kota. Tahun lalu, tetanggamu jual rumahnya yang mirip dengan harga 500 juta. Maka secara otomatis, rumahmu juga dianggap bernilai 500 juta. Kamu senang, kamu merasa kaya. Tapi apakah kamu benar-benar punya uang 500 juta? Tidak. Kamu hanya punya rumah yang nilainya diperkirakan 500 juta berdasarkan transaksi terakhir di sekitarmu. Lalu setahun kemudian, ekonomi memburuk, tetanggamu yang lain terpaksa jual rumah dengan harga 300 juta. Tiba-tiba, rumahmu juga dianggap hanya bernilai 300 juta. 200 juta itu hilang dari nilai rumahmu. Tapi apakah ada seseorang yang mengambil 200 juta itu? Tidak ada. Tidak ada perpindahan uang sama sekali. Yang berubah hanya satu hal, persepsi. Inilah yang terjadi di pasar saham. Harga saham adalah cerminan dari persepsi pasar. Berapa banyak orang bersedia membayar untuk sepotong kepemilikan di sebuah perusahaan. Ketika pasar crash, bukan uang yang hilang. Yang hilang adalah nilai yang dirasakan. Nilai yang memang tidak pernah benar-benar ada dalam bentuk uang tunai di tangan siapapun. Ini yang disebut para ekonom sebagai paper wealth, kekayaan di atas kertas. Oke, kalau uang itu tidak benar-benar lenyap, lalu apa yang sebenarnya terjadi? Ada 2 hal utama yang terjadi secara bersamaan saat pasar crash. Yang pertama, ada yang jual, ada yang beli, dan harga terus turun. Bayangkan saham perusahaan X hari ini harganya Rp10.000 per lembar. Tiba-tiba ada kabar buruk, misalnya laporan keuangan yang mengecewakan. Investor panik, mereka berbondong-bondong ingin jual. Tapi pembeli, mereka menunggu. Mereka tahu harga akan turun lebih jauh. Akhirnya ada pembeli yang mau beli, tapi hanya di harga Rp8.000. Penjual yang panik setuju, transaksi terjadi di Rp8.000. Harga baru sudah terbentuk, Rp8.000. Sekarang, semua orang yang masih pegang saham itu, secara otomatis nilai portofolionya turun 20%, meski mereka tidak melakukan transaksi apapun.
Dalam satu transaksi kecil, nilai triliunan rupiah bisa berubah hanya karena satu harga baru terbentuk di pasar. Inilah efek berantai yang membuat crash saham terasa begitu menghancurkan. Padahal sebagian besar uang itu tidak pindah kemana-mana. Ia hanya menguap dari perhitungan. Yang kedua, uang yang masuk memang lebih sedikit dari yang keluar. Saat crash, memang ada perpindahan uang nyata. Penjual yang panik menerima uang dari pembeli yang berani. Tapi jumlah pembeli jauh lebih sedikit dari penjual. Jadi total uang yang masuk ke pasar jauh lebih kecil dari total nilai yang hilang dari perhitungan. Kesenjangan itulah yang kita lihat sebagai uang yang hilang. Oke, sekarang pertanyaan yang sebenarnya. Ada tidak uang yang benar-benar berpindah saat crash? Jawabannya, ya, ada. Dan ini yang menarik. Ada beberapa tempat kemana uang itu benar-benar pergi. Pertama, ke short seller. Ada sekelompok investor yang disebut short seller. Mereka yang bertaruh bahwa harga saham akan turun. Cara kerjanya begini. Mereka meminjam saham dari broker, lalu langsung menjualnya di harga tinggi. Ketika harga turun, mereka beli kembali di harga rendah, kembalikan ke broker, dan ambil selisihnya sebagai keuntungan. Saat pasar crash, short seller ini justru pesta. Mereka meraup keuntungan besar dari kehancuran yang dialami investor lain. Ini bukan ilegal, ini adalah strategi investasi yang sah, meski sering kontroversial karena dianggap memperparah kepanikan pasar. Kedua, ke investor yang beli di harga murah. Ada ungkapan terkenal di dunia investasi. Ketika ada darah di jalanan, belilah. Saat semua orang panik dan jual, ada sebagian kecil investor yang justru dengan tenang membeli saham berkualitas di harga diskon besar. Warren Buffett melakukan ini berkali-kali sepanjang karirnya. Saat crash 2008, dia membeli saham bank-bank besar Amerika ketika semua orang ketakutan. Hasilnya, miliaran dolar keuntungan dalam beberapa tahun berikutnya. Uang yang dijual oleh Pak Budi dalam kepanikan berpindah ke tangan investor seperti ini, yang beli di harga rendah lalu untung besar saat pasar pulih. Ketiga, ke tempat yang lebih aman, emas, obligasi, dan dolar. Saat pasar saham crash, investor besar tidak hanya memegang uang tunai, mereka memindahkan aset mereka ke tempat yang dianggap lebih aman. Emas naik, obligasi pemerintah naik, dolar AS menguat. Ini yang disebut flight to safety, pelarian ke keamanan. Uang tidak hilang, ia hanya pindah dari aset berisiko ke aset yang lebih stabil. Dan inilah alasan mengapa saat saham Indonesia jatuh, kurs dolar sering naik, karena investor asing menarik uang mereka dari pasar negara berkembang dan memindahkannya ke aset yang lebih aman. Ada satu konsep yang disampaikan oleh para ekonom dengan sangat jujur tentang cara kerja pasar saham. Namanya Beauty Contest Theory atau teori kontes kecantikan. Dicetuskan oleh ekonom legendaris John Maynard Keynes. Begini analoginya. Bayangkan ada kontes kecantikan. Tugasmu bukan memilih siapa yang paling cantik menurut seleramu sendiri. Tugasmu adalah menebak siapa yang akan dipilih oleh kebanyakan orang sebagai yang tercantik. Jadi kamu tidak memilih berdasarkan penilaianmu sendiri. Kamu memilih berdasarkan perkiraanmu tentang pendapat orang banyak. Dan kalau semua orang berpikir seperti itu, maka pasar saham tidak lagi tentang nilai fundamental sebuah perusahaan. Pasar saham menjadi tentang apa yang orang lain pikirkan, yang orang lain pikir. Membingungkan? Memang. Dan inilah mengapa pasar saham bisa naik meski ekonomi sedang buruk, karena investor percaya investor lain akan terus beli. Dan sebaliknya, pasar bisa crash meski perusahaannya baik-baik saja, karena cukup ada rumor atau satu berita buruk yang membuat cukup banyak orang percaya bahwa orang lain akan panik dan jual. Inilah yang disebut oleh Profesor Richard Murphy sebagai pasar kacang panggang, di mana nilai yang ada bukanlah nilai nyata, melainkan nilai yang disepakati bersama berdasarkan keyakinan kolektif, dan keyakinan kolektif bisa berubah dalam sekejap. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Kalau kamu investor, baik pemula maupun yang sudah lama, ada beberapa hal yang harus kamu pegang kuat saat pasar jatuh. Pertama, jangan jual dalam kepanikan. Ini adalah kesalahan terbesar yang dilakukan Pak Budi di awal cerita tadi. Saat crash, uang yang hilang masih sebatas kekayaan di atas kertas. Kerugian itu baru menjadi nyata ketika kamu menjual. Kalau kamu tidak jual, kamu belum rugi. Kamu hanya menunggu. Faktanya, IHSG yang crash 35% di Maret 2020 pulih sepenuhnya dalam kurang dari 2 tahun, bahkan melampaui level sebelum crash. Mereka yang bertahan balik modal dan untung. Mereka yang jual dalam panik, rugi dan tidak dapat bagian dari pemulihan. Kedua, crash adalah diskon, bukan bencana. Bagi investor jangka panjang yang punya dana lebih,
Crash saham adalah momen paling ditunggu. Bayangkan kamu selama ini ingin beli saham perusahaan bagus, tapi harganya selalu terasa mahal. Lalu tiba-tiba ada diskon 30-40%. Itulah crash bagi investor yang siap. Ketiga, diversifikasi adalah tameng terbaik. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Saham, emas, reksadana, obligasi punya masing-masing sedikit, artinya ketika satu jatuh, yang lain masih berdiri. Keempat, investasi sesuai tujuan dan kemampuan. Uang yang kamu butuhkan dalam 1-2 tahun ke depan, jangan masukkan ke saham, masuk ke instrumen yang lebih stabil. Karena pasar bisa crash kapan saja, dan kamu tidak mau terpaksa jual di harga terendah hanya karena butuh uang untuk kebutuhan mendesak. Jadi kemana perginya uang saat pasar saham jatuh? Jawabannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Sebagian besar tidak pergi kemana-mana. Ia hanya menguap dari perhitungan, dari persepsi. Nilai yang tadinya ada di atas kertas kembali ke udara karena kepercayaan runtuh. Sebagian kecil berpindah tangan, dari investor yang panik ke investor yang tenang, dari pasar saham ke emas, obligasi, dan aset yang lebih aman. Dan sebagian lagi dinikmati oleh short seller yang sudah mempersiapkan diri jauh sebelum crash terjadi. Satu kalimat yang ingin saya tinggalkan untuk kamu hari ini. Pasar saham adalah mesin pemindah kekayaan dari mereka yang tidak sabar kepada mereka yang sabar. Kalimat ini bukan dari saya, tapi dari Warren Buffett dan sudah terbukti ratusan kali sepanjang sejarah. Jadi pertanyaan untuk kamu mau jadi yang mana? Yang menjual dalam panik atau yang membeli dengan tenang saat semua orang ketakutan? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Dan kalau video ini membuka cara pandang baru, bagikan ke satu orang yang kamu tahu butuh mendengar ini. Like kalau kamu merasa video ini bermanfaat.